Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian kita melanjutkan kajian tentang kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahumullah. Pertemuan kita dalam kajian ini sempat tertunda beberapa hari karena berbagai hal yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan. Maka alhamdulillah atas izin Allah kita bisa melanjutkan saat ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-wasitatu asy-syirqiyah. Perantara-perantara atau wasitah yang kita bikin atau kita perbuat antara syirik dan tidaknya, yaitu perantara-perantara yang akan bisa membawa orang kepada kesyirikan, di mana kita banyak dengarkan kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa apabila ada orang yang bertawassul, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dengan Allah, maka itu termasuk syirik. Wal'iyazubillah. Oleh dari itu, agar kita tidak terjerumus ke dalam pemahaman seperti itu, alangkah baiknya kita ikuti kajian ini dengan seksama dan tidak ada episode yang tertinggalkan, karena ini berkesinambungan, berkaitan dengan pertemuan sebelumnya dengan yang pertemuan saat ini. Artinya kalau benar-benar memahami, tonton semuanya, insya Allah Allah akan membuka pemahaman kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah. Apakah ketika kita melihat saudara kita, berhakkah kita mengatakan itu sesat atau tidak? Atau sebaliknya, diri kita, apakah kita termasuk ke dalam golongan yang tersesat atau golongan-golongan orang yang sangat mudah mengkafir-kafirkan atau menyesatkan orang lain? Maka kita pelajari itu dengan baik melalui kitab ini. Mudah-mudahan kita semua bisa dibuka mata hati dan mata pikiran kita dengan jernih. Wallahu yahdi ila sabilihir rasyad. Masih dalam tema al-wasitatus syirkiyah, perantara kesyirikan. Pada kajian sebelumnya sudah dijelaskan di akhir-akhir daripada kajian kita itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang orang beriman untuk mencela tuhan-tuhan atau berhala-berhala orang musyrikin, karena akibatnya orang musyrik akan balik menyerang dengan cara menghina, menghujat dan meremehkan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu sebagai bukti
bahwa ungkapan orang kafir, orang syirik, orang musyrik dulu yang mengatakan bahwa berhala hanya sebagai perantara mereka antara Allah dan mereka, itu ternyata bohong belaka. Dibuktikan dengan ayat itu, yaitu ketika mereka dihina patung itu, malah dia berbalik membalas dengan menghina Allah. Sementara mereka mengatakan dengan mulut mereka, biafwahihim, dengan mulut mereka berkata bahwa yang kami sembah hanya Allah, adapun patung-patung ini hanya sebuah perantara saja. Itu ungkapan mereka. Tapi kenyataannya ketika patung itu dihina, yang dicela sebaliknya adalah Allah. Apakah masuk di logika kita bahwa yang paling mulia, yang paling disembah, yang paling ditakuti adalah Allah, sementara dia berani menghina Allah hanya demi membela patungnya? Maka sangat-sangat tidak masuk di logika kita kalaulah orang itu jujur. Kajian kita ini masih berkisaran seputar hal itu. Maka satu bukti bahwa mereka bohong dalam ungkapan mereka yang berkaitan tentang tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenyataannya mereka lebih menghargai, lebih menghormati dan lebih sayang kepada patung mereka daripada Allah. Dan berikut ini sama juga, yaitu bukti-bukti bahwa tauhid mereka itu bohong. Ungkapan mereka yang mengatakan dia hanya menyembah Allah, patung hanya sebagai perantara saja, ungkapan mereka itu hanya di mulut. Pada hakikatnya, sebenarnya, realitanya, mereka bukannya menjadikan patung itu hanya perantara, tapi sebenarnya mereka menjadikan benar-benar patung itu menjadi saingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih rendah daripada itu. Wa qul dzalika aidan fi qoulihi ta'ala. Dan dikatakan juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam Al-Qur'an ada juga selain ayat wala tasubbul ladzina yad'u, yaitu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang musyrik itu rela berani menghina Allah hanya karena membela patung-patung mereka. Maka di dalam ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika mereka akan engkau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan spontan menjawab yang menciptakan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks secara tekstual, kita akan dapat pahami bahwa mereka adalah orang beriman. Jadi kalau benar kata mereka yang sedikit-sedikit membuat orang syirik ketika bertawassul, maka benar alasan mereka orang kafir pun dulu membuat sekutu Allah, bukan menyembahnya tapi dijadikan hanya perantara. Ini kalau kita ambil ayat ini secara tekstual dan tanpa melihat ayat yang lain. Jadi ayat pertama yang kita jelaskan sebelumnya mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Orang musyrik mengatakan kami tiadalah menyembah patung-patung ini, kami hanya menjadikan dia sebagai perantara antara kami dengan Allah. Menjadikan hanya perantara, bukan menyembah. Itu ungkapan mereka. Berarti mereka bertauhid. Berarti mereka beriman. Kenyataannya tidak. Ayat ini juga mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ketika engkau akan tanya orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dua ayat ini benar-benar menunjukkan mereka bermukmin. Tapi ayat inikah yang mengatakan mereka orang mukmin?
Tidak. Ayat ini menceritakan ungkapan mereka. Nah, ini sering salah dipahami. Al-Quran bercerita tentang perkataan seseorang, lalu ada orang menghukumi perkataan orang itu akan jadi hukum. Tidak. Karena harus ada ayat yang menjelaskan bahwa perkataan mereka benar dan diikuti baru. Tapi justru ayat-ayat lain akan membuktikan perkataan mereka itu bohong belaka. Maka salah besar ketika kita berdalil dan berhujjah dengan ungkapan orang musyrik. Meskipun itu ada di dalam Al-Quran. Karena itu bukan ungkapan datang dari Allah. Itu ungkapan yang diceritakan oleh Al-Quran yang muncul keluar dari mulut orang musyrik. Maka bisa saja kita berdalil dengan dalil-dalil orang kafir. Hanya saja kita tidak tahu, kita tidak kurang paham. Kita hanya tahu itu ada di Al-Quran. Padahal itu cerita tentang ungkapan-ungkapan orang-orang musyrik. Fa innahum law kanu ya'taqiduna haqqah. Ingat ayatnya menjelaskan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika engkau tanya orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia akan menjawab Allah. Fa innahum law kanu yu'minu ya'taqiduna haqqah. Kalaulah mereka benar beriktikad, benar-benar seperti apa yang mereka ucapkan bahwa yang maha mencipta adalah Allah. Annallaha khaliq wahdah. Sebagaimana ungkapan mereka yang menciptakan adalah Allah. Kalaulah benar ungkapan mereka itu. Wa anna asnamahum. Benar, kalaulah benar ungkapan mereka yang mengatakan bahwa patung-patung tidak menciptakan. Tapi yang menciptakan adalah Allah. Datang jawab syaratnya. Yaitu mana dia? Laukanu. Jawab daripada lau ini datang tidaknya. Kalaulah mereka benar-benar mengagumi, sayang kepada patung mereka, minimal kalau mereka jujur. Kalaulah benar ungkapan mereka bahwa patung hanya sebagai perantara, kalaulah benar keyakinan mereka yang menciptakan itu hanya Allah, maka pertama dia akan hanya menyembah kepada Allah, tidak akan menyembah kepada patung. Kalau mereka benar, tapi kenyataannya mereka menyembah kepada patung. Sekarang andai kata yang kedua, andai kata yang pertama itu, andai yang pertama, kalau benar mereka akan hanya menyembah kepada Allah. Kalaupun tidak menyembah hanya kepada Allah, mereka menyembah Allah dan menyembah juga patung, maka minimal dia lakanal aqallu ihtiramihim lahu ta'ala fawqa ihtiramihim litilkal hijarah. Minimal mereka kalau benar apa yang mereka katakan, minimalnya mereka akan lebih menghargai, lebih mengagungkan, lebih takut, lebih sayang kepada Allah daripada sayang, takut dan penghargaan mereka dan pengagungan mereka kepada patung. Artinya kalau memang mereka jujur, kalau mereka tidak bisa melupakan patung, minimal mereka akan tetap mengagungkan patung itu. Tapi pengagungannya kepada Allah jauh lebih besar daripada pengagungannya kepada patung. Itu minimalnya kalau mereka benar-benar jujur. Akan tetapi kenyataannya tidak. Wahal hadha yattafiqu ma'a satmihim lahu azza wa jalla ghairahu ala hijarah wa intiqaman laha minhu subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi benarkah ini yang terjadi? Benarkah mereka mengagungkan Allah melebihi pengagungan mereka terhadap patung? Tidak. Tidak benar. Karena kenyataannya wantiqaman laha minhu subhanahu wa ta'ala. Mereka ketika patung-patung mereka dihina, mereka rela menghina Allah jauh
dengan penghinaan yang lebih kejam daripada penghinaan kaum muslimin atau mukmin kepada patung mereka. Bahasa simpelnya begini, ketika ada orang Islam menghina patung mereka dengan kata-kata sumpah serapah satu kali, maka mereka akan berbalik menghina Allah 10 kali lipat daripada itu. Mereka lebih kejam membalasnya. Ini membuktikan bahwa pengagungan mereka kepada Allah dan patungnya jauh mereka lebih mengagungkan patungnya. Karena ketika Allah dihina, dia tidak membalas dan dia tidak merespon. Tapi ketika patung dihina, mereka naik darahnya. Mereka berontak. Kalau bahasa sekarang, kalau patung mereka demo besar-besaran. Tapi kalau Allah yang dihina, mereka kalem-kalem aja. Sementara selama ini mereka mengatakan kami beriman. Patung ini hanya perantara. Kenyataannya tidak begitu. Patung dihina, mereka berontak. Allah dihina, mereka adem-adem. Berarti ungkapan mereka selama ini yang mengatakan Allah nomor 1 bohong belaka. Bahkan perumpamaan atau contoh-contoh di mana mereka lebih mengagungkan patung daripada Allah banyak. Walaha amsal, banyak misal, banyak contoh. Minha qauluhu, di antara banyak contoh itu ada satu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal hars. Dan mereka menjadikan apa-apa yang mereka dapatkan dari perkebunan mereka, wal an'am atau binatang ternak mereka, nasiba, bagian-bagian. Jadi ketika mereka panen tanaman atau ternak mereka panen, faja'alu nasiban, mereka membuat bagian-bagian. Artinya harta benda mereka dibagi-bagi. Ini untuk Allah, ini untuk patung-patung, ini untuk saya, anak dan istri, untuk keluarga makan-makan. Dibagi-bagi harta itu. Punya bagian-bagian tersendiri. Ada bagian untuk Allah di sana. Pertanyaannya muncul nanti bagaimana pembagiannya. Qalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Ketika harta mereka bagi, mereka mengatakan ini satu bagian untuk Allah, ini satu bagian untuk patung-patung mereka. Maka li syurakaihim fala yasilu ilallah. Bagian kepada patung mereka tidak boleh dinikmati dan tidak boleh dialihkan untuk Allah. Jadi misalnya ada satu ton artinya 1000 kintal. Ada 1 ton beras. Misal ini perumpamaan, 1 ton gandum disisihkan untuk Allah dan Rasulnya. Bagian yang diberikan kepada Allah, kepada patung-patung ini tidak boleh sama sekali dipindah alihkan kepada bagian Allah. Bagian Allah, bagian patung mereka, bagian patung mereka. Tidak boleh digagung-gugat, tidak boleh dikurangi oleh siapapun. Nah, itu maksudnya. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Apa yang diberikan kepada patung mereka tidak akan sampai kepada Allah. Maksudnya tidak boleh dialihkan untuk patung mereka, asli untuk patung mereka. Dan Allah tidak mungkin bisa mendapatkan bagian itu. Itu hak patung dan tidak mungkin Allah mampu mengambilnya. Hak patung, tidak bisa diganggu-gugat. 1 ton, 1 ton, itu misalnya. Wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Tapi bagian yang untuk Allah, kalau patung mau, boleh diambil. Bisa diambil. Bayangkan, misalnya 1 ton. Kita taruhlah karena ada penjelasan dibagi
untuk patung 10, nanti untuk Allah 2, 3 seperti itu. Tapi kita ambil dulu sebagai perumpamaan untuk lebih mendekatkan kepahaman. Misalnya yang 1 ton ini 5 kintal untuk Allah, 5 kintal untuk patung-patung mereka. Yang 5 kintal untuk patung mereka tidak bisa diganggu gugat. Dan itu berlaku baik di alam nyata ataupun tidak. Maksudnya, andainya Allah ingin mengambil bagian mereka, tidak bisa. Menurut keyakinan mereka. Allah hanya dapat bagiannya. Sementara kebagian ini, kalaulah patung ini menghendaki, lelen melet ya masih bagian Allah ini, kanggo nabait, bau nabait. Jadi yang 50%, 5 kintal untuk Allah, 5 kintal untuk patung mereka. Kalau patung ini mau, bisa jadi bagian Allah yang 5 kintal itu diambil 2 kintal, tinggal 3 bisa. Kalau diambil 3, diambil 2, lalu tinggal 3 kintal. Jadi Allah dapat 3 kintal, patungnya mereka dapat 7 kintal. Itu bisa terjadi dan boleh. Tapi bagian Allah, bagian patung mereka tidak bisa dikurangi. Allah walaupun mau nggak akan bisa mengambil itu. Allah hanya akan mendapatkan apa yang sudah bagikan. Sa'ama yahkumun. Ujungnya Allah menjelaskan begitu buruk pembagian-pembagian mereka. Hukum ketetapan yang mereka buat-buat oleh pikiran mereka sendiri sangatlah buruk. Dan sangat menghina. Bayangkan, di ungkapan mereka yang menciptakan langit dan bumi Allah, patung hanya perantara. Tapi ketika membagi bagian, Allah hanya dapat sedikit. Itu pun kalau patung mereka mau mengambil, boleh. Sementara Allah tidak bisa menambah bagiannya. Berarti mereka lebih mengagungkan siapa? Lebih mengagungkan Allah atau lebih mengagungkan patung-patung mereka? Jelas akal sehat kita, anak kecil pun akan berpikir siapa yang diberikan lebih banyak, itu menandakan dia lebih sayang dan lebih condong kepada itu. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik. Falaula anna Allah Ta'ala aqallam fi nufusihim min tilkal hijarah ma rajjahu alaihi fil tarjihi alladhi tahkihi hadhihi al-ayah wastahaqqu alaihi hukma Allah alaihim biqaulihi sa'a ma yahkumun. Andai saja benar ungkapan mereka bahwa mereka lebih takut kepada Allah, mereka meyakini Allah yang mencipta dan dialah Tuhan satu-satunya, sementara patung hanya perantara, mereka tidak akan curang dalam pembagian itu. Masa patung boleh berhak mengambil bagian Allah, sementara Allah tidak berhak? Dikasih 2 kintal, sementara patung mereka kasih 8 kintal. Nah ini sebagai bukti ungkapan-ungkapan tauhid mereka bohong. Lalu di mana kita taruh ke muka kita ketika kita akan berdalil menyalahkan orang dengan ungkapan-ungkapan orang musyrik yang ada walaupun itu ada di dalam Al-Quran? Maka tidak bisa orang mengambil hukum hanya dengan membaca tekstual hadis. Dari mana kita akan ketahui itu makna semua, baik itu sejarahnya atau kronologis tentang ayat itu? Buka tafsir, apa kata ulama, tafsir. Itu kan ungkapan seorang ulama. Ingat, tafsir itu ada 2. Tafsir bil maksur wa tafsir bil athar. Bil asar atau bil maksur, wa tafsir bil ra'yi. Jadi tafsir bil asar atau bil maksur, maksudnya tafsir itu dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ra'yi seperti Jalalain, Sawi dan sebagainya itu bil ra'yi, itu muncul dari pikiran seorang mufassir, tapi jelas dengan berpedoman atau marajiknya adalah tafsir-tafsir bil asar atau bil maksur. Dan ini juga bisa dibuktikan dengan ungkapan Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Abu Sufyan
pernah berkata, ini hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi yang menceritakan ini Sahih Bukhari, tidak diragukan lagi. Abi Sufyan berkata atau mengungkapkan sebuah kalimat sebelum dia masuk Islam. Apa katanya? U'lu hubul. U'lu hubul. Apa maknanya? Maha tinggi, maha hebat, maha terdepan engkau wahai Hubul. Bayangkan. Maha tinggi engkau, maha hebat engkau wahai Hubul. Hubul adalah nama salah satu patung Abi Sufyan. Yunadi sanamahum al-musamma bihubul. U'lu hubul. Perkasalah engkau, maha hebat, maha tinggilah engkau wahai Hubul. Dia menyebut patungnya yang diberi nama Hubul. Ayya'lu, apa maksud ungkapan u'lu ya Hubul? Ayya'lu fi tilka siddah rabbas samawati wal ardi wa yuqahhiruh. Maksudnya kejadian ketika masa genting mau perang antara muslim mukmin melawan orang-orang musyrik. Maka orang musyrik termasuk Abi Sufyan sendiri berkata kepada patungnya, U'lu ya Hubul. Menjadi terdepanlah engkau wahai Hubul. Maha tinggi engkau wahai Hubul. Ayya'lu. Di sini dikatakan ayya'lu fitil kal siddah. Dia akan menjadi yang terdepan ketika masa-masa sulit. Apa maksudnya masa sulit? Ketika terjadi peperangan di sini. Ayyu'li siddata rabbus samawati wa yuqahhiruh. Dia meyakini dengan ungkapannya itu, engkau wahai Hubul akan bisa mengalahkan Tuhannya orang-orang mukmin. Siapa yang dimaksud Tuhannya orang mukmin? Rabbis samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Renungkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran mereka berkata, diceritakan di dalam Al-Quran, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kami sembah. Sementara patung hanyalah makhluk biasa. Dia hanya sebagai perantara kami. Tapi ketika terjadi peperangan antara kaum mukmin, kaum muslimin dengan mereka, mereka mengatakan apa kepada patung mereka? U'lu ya Hubul. Maha tinggi, maha hebat, maha terdepan engkau wahai Hubul. Kalahkan mereka dan kalahkan Tuhan mereka pencipta langit dan bumi itu. Renungkan. Ketika masa seperti itu dia berkata begitu kepada patungnya, dia minta dan meyakini bahwa patung mereka akan mampu mengalahkan Tuhan orang mukmin. Apakah masuk akal apakah kita akan percaya ungkapan mereka sebelum terjadi peperangan? Mereka mengatakan Allah Tuhan kami. Sementara di saat perang dia mengatakan seperti itu. Tuhan kami akan mengalah. Dalam riwayat lain mereka banyak berkata, Tuhan kami, patung-patung ini akan mampu mengalah. Itu banyak dalam riwayat. Ungkapan mereka seperti itu. Lalu masih ada orang percaya ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami hanya menyembah Allah, patung ini hanya sebuah perantara. Ada yang percaya dengan itu, sementara dengan jelas banyak asar yang sahih menceritakan mereka mengatakan bahwa Tuhan kami akan mengalahkan Tuhan Muhammad. Ini berarti ungkapan tauhid mereka sebelumnya dusta belaka. Maka ketika kita tahu mereka dusta, maka tidak boleh kita berhujjah dengan ayat yang menceritakan kedustaan mereka untuk menyesat-nyesatkan dan mendolalkan saudara kita yang beriman. Liyaghliba huwa wa jaysul mu'minin alladhi yuridu an yaghliba alihatahum. Mereka berharap dan ngomong dengan patung-patung mereka, patung-patung ini akan mengalahkan Tuhannya orang mukmin dan akan menghancurkan, mengalahkan tentara-tentara orang mukmin. Bukan saja mereka minta, kalau mereka tentara orang mukmin bisa masuk akal. Di mana mereka melebihkan patung, mengagungkan patung lebih dari kaum muslimin. Tapi tempat syahidnya di sini adalah mereka mengatakan
patung ini akan mengalahkan tentara orang muslim dan mengalahkan Allah Tuhan orang mukmin. Berarti patung di atas Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita agar kita lebih memahami seluk-beluk di dalam Al-Quran itu. Kita pelajari asbabun nuzul dan segala macam. Jangan kita mengambil Al-Quran serampangan, majazan, jihafan, mengambil Al-Quran secara serampangan. Biru kata Al-Quran, kita bilang biru. Lihat dulu, Al-Quran berkata biru karena apa? Al-Quran berkata biru di mana? Al-Quran berkata biru pada siapa? Pada keadaan bagaimana? Ini sangat penting agar kita tidak selalu mengambil tekstual daripada ayat, karena efeknya justru kita yang akan menjadi korban atas ungkapan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala kafir, man qala li akhihi ya kafir," barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," faqad kafar. Dia yang kafir. Termasuk dan terjebak dalam hal ini, maka sebelum memvonis saudara kita yang ndak-ndak, maka belajar dan terus belajar menggali ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang selanjutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, dan kita mohon kepada Allah supaya hati kita ini dibuka, diringankan untuk menerima perbedaan, dan dilapangkan dada kita untuk melihat dengan baik berbagai banyak perbedaan antara ulama-ulama. Maka satu yang kita angkat di ujung ini adalah ungkapan yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Boleh diperdebatkan, karena memang permasalahan itu menjadi ikhtilaf antar ulama. Apakah itu sabda Rasulullah atau bukan? Itu ranahnya lain. Tapi satu yang kita harus ingat bahwa perbedaan antar ulama yang mengatakan menolak pendapat, bahkan mengatakan terbalik dengan ungkapan ikhtilafu ummati rahmah. Ada ungkapan yang mengatakan ikhtilaful ulama'i saqamah. Perbedaan antar ulama itu adalah suatu penyakit. Dan pendapat itu, ungkapan itu disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketahuilah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membantah semua itu. Dia mengatakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa ikhtilaf ulama itu, ikhtilaf umat itu adalah saqamah, penyakit, malapetaka. Tidak pernah. Jadi selama ini kelompok-kelompok yang mengaku ikut manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab banyak mengelontarkan kata-kata bahwa ikhtilaful ummah itu rahmah, itu tidak benar. Tapi yang benar ikhtilaful ummah atau ikhtilaful ulama saqamah, suatu malapetaka, itu yang betul. Dan itu yang disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu beliau membantahnya sendiri dalam kitab beliau. Dan ini diceritakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi dulu. Dan itu ternyata ada di dalam kitab ini juga. Agar kita tidak ketinggalan dalam satu bab apapun, maka tonton terus sesuai dengan episodenya, dan mohon doa dan dukungan. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menamatkan kitab ini. Karena kalaulah keadaan stabil mungkin akan agak lama, karena waktu yang semakin sulit untuk kita atur. Tapi mudah-mudahan kita ambil manfaat dan mengisi kekosongan isolasi karena pandemik COVID-19 ini. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa menamatkan kitab ini. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.